Indonesia berhasil menang meyakinkan 5-1 melawan Kamboja. Satu penampilan yang cukup menawan di babak pertama namun agak sedikit kendor di babak kedua. Yuk kita bahas jalannya pertandingan di Piala AFF ini, dan juga nanti di akhir ada sedikit berita tentang Persib Bandung. Jangan lupa klik tombol like dan klik subscribe biar channel ini semakin berkembang dan akan memberikan semakin banyak info tentang sepak bola, khususnya Persib Bandung dan Timnas Indonesia, dan juga bisa jadi nanti tim-tim dari luar negeri akan kita bahas semuanya. Yang pertama-tama, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan atas Kamboja di pertandingan pertama Piala AFF di Stadion Pakansari Bogor kemarin dengan skor 5-1. 5 gol Indonesia dicetak oleh 3 gol atau hat-trick dari Mitchell Baker, 1 gol dari Sandy Walsh, dan 1 lagi gol dari striker muda lainnya James Raven. Pertandingan sebenarnya seperti yang sudah kita duga sebelumnya, Indonesia akan sangat attack mengurung pertahanan Kamboja. Line up Indonesia sendiri memakai 3-5-2 atau 3-4-1-2 sekitar itulah. Yang pertama-tama ada Nadeo Argawinata di kiper, lalu di 3 back tengah ada Rizky Ridho di tengah, lalu ada di back kanan tengah ada Sandy Walsh, back kanan kiri ada Saint Patinama, lalu di tengah double pivot ada Iver Jenner dan Mark Locke, lalu di wingback kiri ada Donny Tree, dan di wingback kanan ada Eliano Reinders. Sementara pengatur serangan di belakang striker ada Tom Hay, dan kedua striker ada Beckham Putra, dan satu lagi yang mengejutkan dari John Hartman adalah memasang satu orang yang sebenarnya belum ada caps di tim profesional di Amerika. Selama ini hanya bermain di tingkat universitas, yaitu Mitchell Baker. Namun dialah yang jadi pahlawan dengan hat-tricknya malam ini. Kalau dilihat dari line up, mostly adalah pemain dari Persija dan Persib. Ada sekitar 9 orang pemain dari Persija dan Persib kalau digabungkan. Sementara 2 yang lain, Ivar Jenner dan Mitchell Baker, bermain satu di Dewa United dan satu lagi di luar negeri atau diaspora. Nah, kita sendiri tentu melihat jalannya pertandingan seperti yang gue katakan sebelumnya, berjalan satu arah. Indonesia berhasil mengurung pemain-pemain Kamboja di pertahanannya sendiri, sehingga Kamboja mau tidak mau terpaksa karena kalah kualitas segala macam akhirnya bermain low block. Mereka bertahan sangat dalam. Namun untungnya kita mempunyai pemain-pemain yang memang sudah memiliki kerjasama yang cukup baik karena berada di satu tim yang sama. Seperti halnya pada gol ketiga, gol ketiga yaitu adalah ketika Tom Hay memberikan umpan panjang kepada Eliano Reinders sebelum diberikan assist kepada Mitchell Baker. Itu merupakan satu kerjasama yang apik dari Tom Hay dan Eliano, yang kita tahu sama-sama mereka berdua bermain di Persib Bandung. So, tidak buruk kan bermain di Liga 1. Dan kita juga bisa lihat perkembangan dari pemain yang sudah bermain di Liga 1 kemarin. Tom Hay main 90 menit kuat. Eliano Reinders sebelumnya zaman STY, zaman Patrick Kluivert pernah dipakai ya? Jarang dipakai, cuman kita lihat kemarin. Meskipun dia main di Liga 1, Liga Indonesia, tapi kualitas permainannya membaik. Tidak yang menjadi penurunan karir, apalagi tim yang dia bela di Liga Indonesia itu bermain di ACL, di kompetisi Asia. Jadi ya lawan-lawan yang dihadapi juga bukan cuma lawan-lawan pemain lokal, namun pemain-pemain yang sudah memang malang melintang di Asia. Nah, itulah yang jadi perbedaan antara Timnas saat ini dan Timnas zaman dahulu. Meskipun dulu bermain di liga-liga luar, namun banyak pemain Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan bermain, sehingga kemampuannya pun malah menurun, fisik menurun, tidak week in week out. Nah sekarang mereka meskipun bermain di Liga Indonesia, tapi mereka mempunyai menit bermain yang sangat banyak. Nah setelah itu ketika babak pertama berjalan satu arah, berbeda ketika di babak kedua. Di babak kedua ada sekitar 3 orang pergantian pemain, namun yang satu yang sangat-sangat kayaknya cukup mempengaruhi laga adalah pergantian daripada Mark Locke jadi Kadek Agung. Di sini Mark Locke
di babak pertama berhasil membuat Indonesia lebih seimbang. Dia menjadi gelandang petarung di lini tengah Indonesia. Dengan ketiadaan Mark Klok di babak kedua, Tom Hay otomatis harus juga memikirkan tentang defense, tidak hanya attack. Dan selain itu akhirnya permainan Indonesia pun tidak lagi terorganisir dengan baik di babak kedua. Meskipun Indonesia berhasil menambah gol melalui Sandy Walsh, James Raven berhasil mencetak gol, itu pun dari blunder, yang satu dari corner, yang satu dari blunder pemain Laos. But untuk pertandingan pertama yang biasanya sangat sulit, ini menjadi good game. John Hartman juga cukup menjalankan taktik yang sangat baik untuk menghadapi Kamboja dengan tim yang bisa dibilang mewah. So kita menunggu nanti akan melawan Timor Leste. Setelah itu mungkin ada ujian berat dari Vietnam. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih gelar pertamanya di Piala AFF ini dengan pemain-pemain yang bisa dibilang sudah cukup sangat mewah. Lalu kita bahas dari Persib Bandung, dan malam ini akan berhadapan dengan DPMM, tim dari Brunei yang bermain di Liga Malaysia. Kualitasnya ya bisa dibilang mungkin setara dengan papan tengah Liga Indonesia. Apakah Persib akan menang dengan mudah? Belum tentu, karena ini Persib tim yang baru, pelatih baru. Igor Tolik masih pertandingan kedua dia sebagai pelatih utama meskipun sebelumnya menjadi asisten. Peralta kemarin sudah datang, tapi kayaknya sih 90% gue bilang belum akan main. Mungkin akan menonton di bangku penonton, melihat bagaimana rekan-rekannya bekerja. Mungkin Peralta nanti akan masuk di pertandingan ketiga atau malah di semifinal kalau Persib lolos. Setelah itu kita lihat lagi bagaimana penampilan-penampilan baru. Gue penasaran masih satu orang yang kemarin baru bermain 12 menit, yaitu Gakuto Notsuda. Dalam 12 menit cukup mengimpresi banyak orang. Notsuda ini bagaimana dia penerimaan bolanya bagus, first touch-nya bagus, lalu umpan-umpannya juga enak. Bagaimana visi yang paling utama dari seorang gelandang adalah visinya juga sangat bagus. Makanya kita sangat menantikan penampilan Notsuda, apakah akan dimainkan dari menit awal atau mungkin menit yang lebih banyak lagi dibanding kemarin yang hanya 12 menit. Menarik sih, ditunggu. Dan juga Baska Sekulik, meskipun kemarin belum mencetak gol, namun sudah terlihat pergerakan-pergerakannya sangat bagus, one-two-nya sangat bagus. Luka Menalo juga mudah-mudahan nanti bisa lebih nyetel lagi dengan partner yang baru di kanan. Gue harap ada seorang bek kanan baru yang bisa mengimbangi permainan dari Luka Menalo. Jadi bukan hanya seorang Kakang aja yang dimainkan di bek kanan. Nah, segitu aja sedikit hasil review dari timnas yang bermain di Piala AFF kemarin, dan juga sedikit membahas tentang Persib Bandung nanti akan menghadapi DPMM di Piala Presiden 2026. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan like video gue supaya nanti gue bisa bikin makin banyak video lagi, dan gue semakin semangat untuk bikin terus video menganalisis tentang sepak bola internasional maupun nasional. Thank you for watching. See you when I see you. Bye.